Hadirin ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Sahih Fadailul A'mal min kitab Sahihil Jami' lil Imam Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita masih pada pembahasan hadis-hadis seputar keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita pada malam hari ini adalah satu hadis yang masyhur yang menceritakan satu di antara peristiwa yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan satu di antara bukti kenabian dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mampu dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan perkara-perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu adalah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalis sahabah. Ini termasuk sahabat-sahabat yang paling afdal, dan beliau sangat dikenal dengan kekuatannya dalam beribadah, semangatnya dalam beribadah. Bahkan beliau pernah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi puasa apa yang mesti beliau jaga. Maka Nabi menunjukkan kepadanya puasa tiga kali dalam sebulan, atau yang biasa kita kenal dengan puasa putih atau saumul bid, puasa putih tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Akan tetapi beliau mengatakan, apakah ada yang lebih daripada itu? Beliau menawar, dan bukan menawar untuk mengurangi, adakah yang lebih berat daripada itu? Maka sampai Nabi kemudian menunjukkan kepadanya puasa sunnah yang paling afdal, yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Satu hari berpuasa, kemudian satu hari berbuka, satu hari tidak berpuasa, selang-seling. Dan itu yang beliau jaga sampai beliau tua. Kemudian beliau juga diriwayatkan semangat beliau dalam beribadah. Beliau adalah termasuk orang yang semangat dalam mengumpulkan, menghafal kitabullah dan mengumpulkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Beliau mengumpulkan dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengisahkan wa yaqra'uhu fil lail. Beliau menceritakan sendiri wa qara'tuhu kullahu fi lailatin, dan beliau mengkhatamkan dan menyelesaikan membaca semua Al-Quran di setiap malam dalam salatnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyampaikan kepadanya, iqra'ha fi syahrin. Rasulullah menawarkan kepadanya, sebaiknya engkau khatamkan Al-Quran itu satu kali dalam sebulan. Maka dia menawar lagi, terlalu ringan untuk beliau. Maka beliau menjawab, da'ani astamti' bi quwwati wa syababi. Wa ya Rasulullah, biarkan saya bersenang-senang dalam beribadah dengan kekuatan saya dan dengan masa muda saya. Biarkan saya untuk bersenang-senang menikmati ibadah mumpung saya masih kuat dan masih muda. Qal, maka Rasulullah sallam, iqra'hu fi 20. Kalau begitu saya kurangi sedikit.
bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam 20 hari. Maka beliau masih merasa terlalu ringan. Da'ani astamti ya Rasulullah, biarkan saya bersenang-senang menikmati Al-Quran ya Rasulullah. Terlalu lama kalau saya harus mengkhatamkan Al-Quran itu di masa 20 hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan iqra'u fi sab'i layalin. Kalau begitu khatamkanlah dalam 7 hari saja, dalam 7 hari, dalam 1 pekan. Qultu, maka Abdullah bin Amr masih merasa terlalu lama. Da'ni ya Rasulullah astamti, ya Rasulullah biarkan saya bersenang-senang ya dengan Al-Quran. Terlalu lama kalau sepekan baru saya khatamkan Al-Quran. Fa'aqal fa'aba, maka Rasulullah SAW kemudian tidak lagi memberikan keringanan. Maka akan tetapi sebagian dari salafus saleh membolehkan sampai 3 hari, paling minimal 3 hari dikhatamkan Al-Quran. Itu pun sebagian mengatakan di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan Ramadan paling cepat ketika dikhatamkan dalam 3 hari, karena bulan Ramadan waktu yang singkat yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan waktu-waktu yang normal idealnya adalah 7 hari sebagaimana hadis ini. Maka ini menunjukkan bagaimana semangat beliau dalam beribadah yang patut kita jadikan teladan dan pelajaran dalam semangat beliau dalam beribadah. Beliau juga termasuk penuntut ilmu dari kalangan para sahabat yang pertama-tama menulis hadis Nabi SAW adalah beliau. Di awal-awal turunnya wahyu, Nabi SAW melarang untuk para sahabat menulis hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Maka hanya Al-Quran yang dicatat. Bahkan Rasulullah menunjuk penulis khusus, sahabat-sahabat khusus untuk menjadi katabatil Quran, untuk menjadi penulis-penulis wahyu. Akan tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin secara khusus kepada Nabi untuk mencatat hadis. Dan beliau adalah orang yang pertama kali, termasuk pertama-tama ia mencatat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulisnya secara khusus. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kita kenal sebagai orang yang paling banyak hadis yang beliau riwayatkan, beliau mengatakan, "Ma kana ahadun aktsaru minni haditsan illa Abdullah ibn Amr bin Al-As." Tidak ada yang lebih banyak hadisnya dariku melebihi Abdullah ibn Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktubu wa lam akun aktub. Dan karena beliau dari awal beliau mencatat hadis, adapun saya tidak mencatat hadis. Dari hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau para ulama kebanyakannya mengatakan hadis atau sahabat yang paling banyak hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi beliau boleh jadi karena bentuk tawadhu beliau mengatakan Abdullah yang lebih banyak, Abdullah bin Amr yang lebih banyak hadisnya. Akan tetapi dari ucapan Abu Hurairah tersebut justru menunjukkan satu kelebihan besar pada Abu Hurairah. Beliau memiliki riwayat hadis yang begitu banyak, padahal beliau awalnya tidak mencatat. Ini menunjukkan apa? Kelebihan dan kekuatan hafalan beliau. Semuanya berawal dari beliau tangkap lewat hafalannya, baru kemudian beliau catat, sehingga beliau paling banyak hadis yang beliau riwayatkan. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As yang menunjukkan semangat beliau dalam mengumpulkan dan mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis beliau adalah yang beliau akan kisahkan, satu hadis yang masyhur kisahnya tentang satu peristiwa yang besar nanti pada hari kiamat. Beliau meriwayatkan sami'tu qal Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan qala Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah."
nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, Rasulullah SAW memanggil secara khusus dan mengadili secara khusus seseorang nanti pada hari kiamat. Ada yang dipanggil secara khusus. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian orang ini diperlihatkan kepadanya catatan keburukannya. Diperlihatkan kepadanya catatan keburukan yang pernah dia lakukan di dunia. Lembaran catatan keburukannya bukan satu lembar, bukan dua lembar, bukan 10, bukan 20, tetapi tis'atan wa tis'ina sijillan. Catatannya, catatan keburukannya 99 catatan yang penuh dengan catatan keburukan. Kullu sijillin maddul basar. Bahkan satu lembar catatan, berapa lebarnya? 1 meter, 2 meter? Bukan, lebarnya maddul basar. Satu catatan lebarnya, luasnya seluas mata memandang. Thumma yuqalu lah, kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru syai'an min hadza? Dikatakan kepada lelaki tersebut, apakah engkau mengingkari? Apakah ada dari catatan keburukan ini yang engkau ingkari? Apakah ada yang dicatat di catatan tersebut yang engkau tidak pernah lakukan? Adzalamaka katabatil hafizun? Apakah petugas, pencatat, malaikat pencatat, malaikat Allah yang bertugas mencatat keburukan telah menzalimimu? Yaitu apakah dia ada sesuatu yang engkau tidak lakukan kemudian dicatat oleh malaikat? Fayaqul, maka laki-laki tersebut menjawab, la ya Rabbi, sama sekali tidak ada ya Rabb. Jadi semua catatan keburukan, semua yang tercatat tersebut dia akui bahwasanya dia telah melakukan keburukan tersebut. Afalaka udhrun aw hasanah? Kemudian ditanya lagi, apakah engkau punya uzur? Apakah ada uzur? Ya, ada alasan syar'i yang menjadi sebab engkau terjatuh pada dosa tersebut. Au hasanah, atau apakah engkau punya kebaikan? Apakah ada kebaikanmu? Fayubhatu ar-rajul wa yaqul, maka laki-laki tersebut terheran, ia tidak bisa menjawab, dan dia mengatakan la ya Rabbi, dan dia mengatakan tidak sama sekali wahai Rabbku. Tidak ada sekali kebaikan yang beliau ingat pernah dia lakukan. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini hadis qudsi, bala innalaka indana hasanah. Engkau, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami, ada kebaikanmu. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, dan karena kebaikan tersebut pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Pada hari ini engkau tidak akan mendapatkan kesulitan, engkau tidak akan mendapatkan siksaan. Fayukhraju lahu bitaqatan fiha, kemudian dikeluarkanlah kepadanya satu kartu, fiha, yang tertulis di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu kartu yang tertulis di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini hadis masyhur diistilahkan oleh para ulama sebagai hadisul bitaqah, ya, hadis kartu. Ternyata di dalam kartu tersebut tertulis kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, uhdur waznak, datangkan timbangan. Fayaqul, maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Wahai Rabb, apalah artinya kartu ini dibandingkan dengan sijillat, lembaran-lembaran keburukan yang 99 yang ukuran satu catatan sejauh mata memandang. Ini apalah artinya?
Apalah bandingannya satu kartu, dan ulama kita dalam menjelaskan tentang istilah bitaqah itu masih sama maksudnya dengan bitaqah dan kartu-kartu yang digunakan pada hari ini seperti KTP dan sebagainya. Seperti itu penjelasan para ulama kita. Lelaki tersebut pesimis dan berkecil hati dan mengatakan apalah artinya, ya apalah tandingannya, bandingannya antara kartu yang kecil dengan 99 catatan keburukan yang satu catatan sejauh mata memandang. Fayaqul innaka la tuzlam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi, sesungguhnya engkau tidak akan dipersulit dan disiksa. Fatudau sijillat fi kiffatin, maka diletakkanlah catatan-catatan keburukan tersebut di satu sisi timbangan, wal bitaqatu fi kiffatin, dan kartu tersebut diletakkan di sisi timbangan yang lainnya. Fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah, dan ternyata apa yang terjadi, catatan-catatan keburukan tersebut ringan dan kartu itulah yang lebih berat, timbangan kartu itulah yang lebih berat. Qal, maka fala yadhkuru ismallahi syai', maka Rasulullah SAW bersabda, fala yadhkuru ismallahi syai', sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditandingi dengan apapun. Ini hadisul bitaqah terdapat dalam Sahih Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini hadis yang merupakan hadis yang sangat agung, yang menunjukkan secara jelas akan luasnya dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Akan tetapi para ulama kita dalam menjelaskan hadis ini sangat mewanti-wanti bahwasanya hadis-hadis seperti ini bukanlah merupakan hadis yang untuk dijadikan sebagai alasan untuk kita bermalas-malas dalam beribadah atau memudah-mudahkan dosa. Akan tetapi kita memahami hadis-hadis ini sekaligus tetap menghadirkan hadis-hadis yang lain yang asalnya adalah ya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan amalan keburukan meskipun sebesar biji zarrah juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis seperti ini tidak boleh dipahami hanya sekedar hadis ini tidak digandengkan dan disandingkan dengan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis-hadis seperti ini kata para ulama kita adalah pada bab syafaah, pada bab tentang syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus. Dan ini juga adalah kekhususan, adalah satu kemuliaan khusus yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemuliaan tersebut. Dan jika kita melihat dari redaksi hadisnya, maka sebagian ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala memandang bahwasanya orang yang mendapatkan seperti ini, keutamaan ini adalah orang-orang yang baru-baru bertaubat, bersyahadat dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan dan memahami maknanya dengan baik, dan belum sempat beramal sama sekali, kemudian dia meninggalkan dunia ini. Mengapa? Karena laki-laki tersebut belum ada sama sekali kebaikannya, belum ada sama sekali kebaikan yang pernah dia lakukan, belum ada sama sekali catatan kebaikan yang pernah dia lakukan, hanya keburukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang baru-baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat melakukan amalan-amalan kebajikan,
baru bersyahadat dengan syahadat yang penuh keikhlasan, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya keburukan yang begitu banyak yang beliau bawa, akan tetapi baru syahadat yang beliau ucapkan dengan ikhlas, dan itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari pedihnya dan beratnya siksaan di akhirat kelak. Kemudian banyak pelajaran dari hadis tersebut, maka jangan kita seperti orang-orang yang termasuk orang-orang Mu'tazilah yang bergantung pada hadis-hadis seperti ini sehingga mengatakan dosa-dosa yang kita lakukan tidak berpengaruh pada syahadat kita. Selama kita masih bersyahadat, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak berpengaruh. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama iman kita masih teguh di dalam hati. Maka ini adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Atau yang lainnya yang justru ia mengatakan dosa besar bisa mengekalkan di dalam neraka. Maka ini juga pemahaman yang ekstrim, yang berlebihan. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengambil jalan yang pertengahan, bahwasanya orang yang meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan, maka dia berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka, dan dia juga berpeluang untuk disiksa dulu sesuai kadar dosanya. Dan itulah yang umum kata para ulama kita adalah orang akan dibalas sesuai amalannya. Nah, orang akan mendapatkan sesuai amal perbuatan yang dia lakukan, akan ditimbang kebaikan dan keburukannya. Jika keburukannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan siksaan terlebih dahulu di neraka sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapapun yang meninggal dalam keadaan membawa keimanan, maka pasti ma'aluhu ilal jannah. Pasti dia akan ujung perjalanannya adalah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fiddin, a'azzakumullah. Itu secara singkat pelajaran dari hadis yang mulia ini. Kita bacakan secara cepat, ini dalam satu bab, ini sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kita persingkat sedikit. Hadis yang kedua, hadis sahabat yang mulia Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau juga menceritakan tentang kisahnya, sahabat yang mulia tersebut. Wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman syahida Badran, termasuk sahabat yang menyaksikan dan mengikuti perang yang pertama, perang yang paling bersejarah, perang Badar. Minal Ansar, dari sahabat yang berasal dari Madinah, sahabat Ansar. Annahu ata Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mendatangi Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, inni qad ankartu basari, sesungguhnya aku ini penglihatanku sudah tidak bagus lagi, atau bahkan sebagian para ahli bahasa, para ulama kita dari sisi bahasa mengatakan bahkan dia sudah tidak bisa melihat lagi. Wa ana usalli liqaumi, akan tetapi dia imam kepada kaumnya, dia seorang imam di kaumnya. Maka dari penggalan ini kita langsung pada faedahnya saja supaya kita tidak kembali lagi, menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW menjaga salat berjamaah. Bahkan beliau penglihatannya sudah tidak jelas lagi, atau bahkan di antara pendapat yang kuat dari para ulama kita tidak bisa lagi melihat atau buta. Akan tetapi beliau masih menjaga salat berjamaah. Bahkan tidak hanya sekedar datang salat, bahkan beliau menjadi imam di kaumnya. Dan ini juga dari sisi fikih menunjukkan bahwasanya orang yang buta tetap boleh menjadi imam. Orang yang tidak melihat boleh menjadi imam selama dia memenuhi syarat-syarat
yang lainnya. Wa ana usalli liqaumi, ya, dan aku ini salat kepada kaumku, artinya menjadi imam terhadap kaumnya. Wa idza kanatil amtar, beliau menceritakan, mengaduhkan kepada Nabi SAW, apabila hujan turun, salal wadi alladhi baini wa bainahum, kalau hujan lebat, turun hujan, maka ada lembah yang menghalangi atau lembah yang beliau lewati menuju ke kaumnya itu dipenuhi oleh air. Lembah tersebut terisi air sehingga beliau tidak bisa lewat ketika hujan. Walam astati an atiya masjidahum, kalau hujan saya susah untuk menghadiri masjid mereka, untuk mengimami mereka. Wadittu annaka ya Rasulullah ta'ti fatusalli fi musalla, saya sangat mengharapkan engkau wahai Rasulullah datang ke rumah untuk salat, fa'attakhidhuhu musalla, agar aku menjadikan tempat tersebut sebagai musalla. Jadi sahabat Ityan meminta kepada Nabi SAW agar dipindahkan tempat salat atau musallanya, dan beliau ingin kalau di rumahnya dilaksanakan salat berjamaah, maka beliau mengundang Rasulullah SAW untuk salat sebagai salat pembuka dan meminta persetujuan dari Nabi SAW untuk dijadikan tempat tersebut sebagai musalla. Kata para ulama kita, ini bukan menunjukkan bahwasanya sahabat tersebut bertabarruk, meminta berkah dari tempat Nabi SAW salat, dan tidak boleh bertabarruk dengan tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Nabi salat, ya, mencari tempat-tempat yang pernah ditempati Nabi salat, atau bertabarruk dengan tempat-tempat yang Nabi pernah melakukan satu peristiwa di situ, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab ketika beliau menuju ke Mekah. Beliau melewati satu kaum yang sedang meminta berkah di bawah pohon, yang pohon tersebut adalah pohon yang pernah ditempati oleh Nabi SAW berbaiat kepada para sahabatnya pada baiatur ridwan. Maka Umar bin Khattab marah, beliau marah dan mengingkari perbuatan tersebut, dan beliau mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya di antara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka mencari-cari asar, peninggalan-peninggalan para nabi, kemudian dijadikan sebagai tempat-tempat untuk meminta berkah, padahal Rasulullah tidak memerintahkan hal tersebut. Maka Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon tersebut ditebang. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya Ityan meminta Rasulullah untuk datang ke rumahnya untuk salat di tempat tertentu di rumahnya untuk dijadikan sebagai musalla, bukanlah sebagai tabarruk, yang meminta berkah. Bahkan kurang lebih sama dengan apa yang kita kadang lakukan di zaman ini, peletakan batu pertama, ya, istilahnya biasanya, atau untuk mengawali dan untuk memberikan persetujuan bahwasanya tempat tersebut layak untuk dijadikan sebagai musalla. Fattakhidhu musalla. Faqala Rasulullah sallam sa'afalu insyaallah. Maka Rasulullah sallam langsung mengijabah dan mengiyakan permintaan sahabat tersebut dan mengatakan, saya akan melakukan insyaallah. Dan ini juga pelajaran penting bahwasanya dianjurkannya untuk kita mengucapkan insyaallah ketika kita ingin melakukan atau merencanakan sesuatu fil mustaqbal, ya, di masa yang akan datang, baik 1 jam yang akan datang atau 1 menit yang akan datang, ucapkan insyaallah ketika merencanakan dan menginginkan sesuatu. Sampai Rasulullah mengajarkan, mencontohkan kepada kita untuk sesuatu kita, ya, yang akan kita kerjakan, sesuatu yang kita rencanakan, harus kita mengucapkan insyaallah, karena Allah lah yang maha berkehendak. Insyaallah, ya, kadang sudah sering kita ucapkan, namun ternyata ketika ditanya apa artinya insyaallah, juga kita tidak tahu apa artinya. Insyaallah artinya jika Allah menghendaki. Qala Ityan. Maka ya, jadi memang ya kitab ini, kalau Imam
Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadisnya secara singkat saja, ya, langsung berkaitan dengan bab. Akan tetapi yang menyusun kitab sahih ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Misri, beliau sengaja menulis hadis secara sempurna, mengisahkan ya hadis bagaimana peristiwanya, baru sampai pada intinya untuk kita mengambil pelajaran lebih luas ya dari hadis-hadis tersebut. Maka Rasulullah SAW mengijabah permintaan sahabat tersebut. Qala Itiyan, kemudian sahabat tersebut melanjutkan kisahnya. Faqada Rasulullah SAW. Keesokan harinya Nabi pun ya datang. Wa Bakr as-Siddiq hina irtafa'a an-nahar, bersama dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Jadi banyak peristiwa beliau seling menemani secara khusus Nabi SAW, dan peristiwa yang paling penting adalah ketika beliau mau berhijrah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di antara pelajaran yang lain disebutkan oleh ulama kita adalah bolehnya ketika kita mengajak orang lain, padahal awalnya undangannya khusus untuk Nabi, bolehnya kita mengajak orang lain jika kita mengetahui bahwasanya ketika kita mengajak orang tersebut, maka orang yang mengundang ia akan merasa senang atau tidak akan merasa keberatan kalau kita mengajak orang lain. Tetapi asalnya ketika kita diundang dan kita mau mengajak orang lain, khususnya kalau undangan makan-makan misalnya, hendaknya disampaikan terlebih dahulu kepada yang mengundang, ya, atau sampaikan ketika kita sampai bahwasanya ya kita minta maaf ya mengajak teman. Jangan sampai kita membawa orang ya sedangkan persiapan pas-pas. Beda kalau Rasulullah kadang disiapkan hidangan yang pas-pas hanya untuk 2-3 orang, tetapi ketika datang orang banyak ternyata hidangan itu masih cukup, bahkan kadang berlebih, karena mukjizat beliau. Ya, di antara mukjizat beliau adalah seperti itu di antaranya. Nah, kita lanjutkan. Ya, beliau datang bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika matahari sudah mulai naik di pagi hari. Wasta'dana Rasulullah sallam fa'udhintu lahu. Rasulullah meminta izin. Ketika beliau tiba, meminta izin untuk masuk ke rumah sahabat tersebut. Dan sekali lagi ini juga adalah adab seorang muslim, ya, bahkan seorang pemimpin nomor 1 kaum muslimin memasuki rumah sahabatnya juga harus terlebih dahulu dengan meminta izin. Maka beliau Itiyan mengizinkan kepada beliau, falam yajlis hatta dakhala al-baitah. Beliau ketika masuk rumah, beliau tidak duduk, thumma qala, beliau tidak langsung duduk, beliau langsung pada inti undangannya. Ya, dan ini juga ya pentingnya. Misalnya beliau tetap fokus pada undangan utama. Beliau diundang untuk salat atau memulai salat di tempat tertentu yang beliau akan tunjukkan. Kita baca saja dulu hadisnya, nanti pekan depan kita ambil beberapa faedahnya. Nah, maka thumma qala, ya, Rasulullah bertanya, aina tuhibbu an usalli min baitik? Bertanya kepada tuan rumah Itiyan, di mana tempat yang engkau senangi untuk saya salat di situ? Qal fa asyartu ila nahiyatin minal bait. Maka Itiyan menunjukkan satu dari sudut rumahnya. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri, fakabbara, kemudian beliau bertakbir, fakumna wara'ahu, kemudian para sahabat Itiyan dan Abu Bakar berdiri di belakangnya. Fasalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Dan kita cukupkan saja karena panjang kisahnya. Beliau salat 2 rakaat. Ini diantara faedah fikih di dalamnya adalah bolehnya seseorang salat sunnah berjamaah, karena ini adalah salat duha. Akan tetapi tidak dirutinkan, tidak diseringkan, sesekali. Dan bahkan ya sebagian ulama memandang tidak boleh direncanakan untuk salat sunnah berjamaah kecuali salat lail bulan Ramadan, kecuali salat tarwih, salat malam di bulan Ramadan.
itu dikecualikan boleh untuk kita bersepakat atau memang harus direncanakan untuk berjamaah. Adapun salat-salat sunnah yang lainnya asalnya dikerjakan sendiri-sendiri, dan akan tetapi boleh jika itu sesekali, apalagi kalau memang tidak direncanakan. Kalau misalnya kita sedang salat sunnah, salat duha misalnya, kemudian ada yang datang menjadi makmum di belakang kita, maka ya tidak perlu kita bergeser, dilanjutkan saja. Dan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau memimpin salat duha, ya. Dan di peristiwa-peristiwa yang lain juga disebutkan riwayat itu, misalnya beliau memimpin salat sunnah di rumah sahabat yang lain secara berjamaah. Ya, masih ada sambungan dari hadis ini. Nanti kita lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini yang memberikan manfaat kepada kita, terutama pada kami secara pribadi. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru itu dari kelemahan dan kekurangan kami secara pribadi, silahkan diluruskan jika ada yang keliru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.